hatiku teguh percaya, Kau sediakan yang terindah bagiku. Sungguh indah. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ritual persembahan. Katanya, imam harus menerima buah tunai dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Arab. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan dengan yang kuasa dan dengan bangga serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gunung. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika Engkau Putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis itu kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan
sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak Bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, Iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Yesus tetap setia kepada Bapaknya dan menolak semua godaan itu dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk juga ketika kita menghadapi godaan, menghadapi pencobaan yang kita terhadap dosa, kita diajar untuk tetap setia kepada Yesus, kepada Allah. Yang pertama, mari kita lihat pencobaan iblis akan kebutuhan dunia ini. Ketika iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab godaan yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Memang seringkali kita tergoda oleh hal-hal duniawi. Kita diajak atau digoda untuk memprioritaskan hal-hal duniawi di atas iman kita. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dear Lord, lama ku berdiri menatap indahnya semesta yang kau ciptakan, bukti besar kasih-Mu untuk manusia di seluruh penjuru dunia. Kau berikan secara cuma-cuma, tak pernah perhitungkan berapa jumlah rahmat anugerah merata. Kau berikan semua, kau berikan nafas dan udara, kau berikan sarang untuk burung dara, kau berikan barat dan timur.